Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 ingin mempresentasikan hasil kerja kami yang berjudul Perancangan Sistem Bel Otomatis Sekolah Berbasis Aljabar Boolean. Sebelum itu, perkenalkan nama saya Rajul Alcesa dengan NIM 2025-32042 dan rekan Saya Nalahudinia Sardianto dengan NIM 2025-32052. Baiklah, langsung saja kita masuk di bagian 1, yaitu urgensi dan analisis masalah. Di bagian ini, kita akan membedah latar belakang mengapa sistem ini perlu dibuat, serta bagaimana kita merumuskan masalah operasional sekolah ke dalam variabel binar. Selanjutnya, mengenai transformasi efisiensi akademik melalui otomasi. Dalam ekosistem sekolah modern, efisiensi waktu adalah fondasi utama dari kedisiplinan. Waktu belajar mengajar di kelas sangatlah berharga, namun seringkali efisiensi ini terhambat oleh hal-hal operasional yang masih bersifat manual. Oleh karena itu, transformasi menuju otomasi cerdas di lingkungan akademik bukan lagi sekedar pilihan, melainkan sebuah kebutuhan untuk meminimalkan human error dan memaksimalkan waktu efektif siswa di sekolah. Selanjutnya, latar belakang dari proyek kami yaitu, mari kita lihat kondisi real di lapangan. Mengapa sistem bel manual yang ditiup atau ditekan oleh petugas sekolah masih kurang efektif? Pertama, petugas sekolah masih memiliki banyak beban kerja lain yang seringkali mendistraksi mereka dari waktu pembunyian bel yang tepat. Keterlambatan pembunyian bel manual bahkan jika hanya 2-3 menit, jika diakumulasikan dalam seminggu dapat memotong waktu efektif KBM hingga 10%. Kedua, sistem konvensional tidak fleksibel terhadap hari libur mendadak atau hari kerja yang dinamis. Dari permasalahan ini, kami menawarkan solusi berupa sistem bel otomatis cerdas berbasis aljabar boolean yang otonom, presisi, dan murah dari segi biaya produksi. Yang kelima, mengenai spesifikasi variabel binar. Untuk memodelkan sistem ini secara matematis, langkah pertama adalah menentukan input dalam bentuk variabel binar. Nilai 0 atau 1, kami mengidentifikasi 3 variabel kunci. Yang pertama adalah timer atau T. Variabel ini bernilai 1 jika waktu pada real-time clock atau RTC menunjukkan waktu yang sesuai dengan jadwal penggantian jam, misalnya pukul 7.00, 9.15, atau 12.00. Jika tidak sesuai, nilainya 0. Yang kedua, hari kerja atau H. Variabel ini bernilai 1 jika hari tersebut adalah Senin sampai Jumat atau hari sekolah aktif. Jika Sabtu atau Minggu, nilainya 0. Yang ketiga adalah status libur atau L. Variabel ini bernilai 1 jika hari tersebut merupakan libur nasional, hari raya atau libur khusus akademik sekolah. Jika hari sekolah biasa, maka nilainya akan 0. Selanjutnya, penjelasan mengenai pemodelan matematika distrik akan dijelaskan oleh rekan saya, Yesa. Kepada Yesa, dipersilakan. Oke, sebelumnya terima kasih kepada teman saya Rajwa. Di sini kita akan masuk ke bagian 2, yaitu pemodelan matematika diskrit. Di sini kita akan melihat bagaimana variabel biner tadi kita olah menjadi sebuah logika matematika yang utuh. Selanjutnya, sebelum melihat rumusnya, mari kita bahas matriks kehandalan sistem ini dengan beralih dari tenaga manual ke logika biner digital. Kita bisa menjamin 100% akurasi sinkronisasi. Sistem berbasis gerbang logika tidak mengenal rasa lelah dan atau distraksi. Artinya, setiap pergantian jam pelajaran akan berbunyi tepat pada detiknya, meningkatkan kedisiplinan ekosistem sekolah tanpa perlu pengawasan manusia terus-menerus. Selanjutnya kita masuk ke bagian 3, formulasi dan realisasi fisik. Kita akan membedah bersamaan persamaan boolean, melakukan pengujian dengan peta Carnot, hingga melihat rangkaian fisiknya. Selanjutnya, mari kita perhatikan rumus logika yang kami susun di layar. Bel atau B hanya boleh berbunyi jika B bernilai sama dengan 1. Jika memenuhi kondisi, timer bernilai aktif, T sama dengan 1, hari tersebut adalah hari sekolah, H sama dengan 1, dan hari tersebut bukan hari libur, L sama dengan 0, atau L not sama dengan 1. Secara matematis, persamaan ini adalah B sama dengan T kali H kali L not. Jika kita petakan ke dalam tabel kebenaran, di sebelah kanan ini,
Dari semua kombinasi input yang ada, hanya ada satu baris kondisi di mana bel sekolah akan aktif, bernilai 1, yaitu baris pertama. Ketika T-nya 1, H sama dengan 1, dan L-nya 0, kondisi bel tersebut berbunyi efektif. Kombinasi ini diwakili oleh minterm tunggal, yaitu M6110. Selanjutnya, untuk membuktikan apakah rumus logika tersebut sudah yang paling efisien, kami melakukan analisis menggunakan peta Carnot. 3 variabel, yaitu minterm bernilai 1 hanya berada di sel tunggal M6110 dan tidak memiliki sel tetangga bernilai 1 yang bersebelahan secara ortogonal. Maka tidak ada pengelompokan atau looping yang bisa dilakukan. Secara matematis, ini membuktikan bahwa fungsi asli B sama dengan T kali H kali L0 sudah berada dalam bentuk paling sederhana dan tidak dapat direduksi lagi. Kesimpulan desain fisik terbaik yang kami peroleh adalah sistem ini hanya membutuhkan satu buah gerbang N dan satu buah gerbang NOT interfer. Selanjutnya realisasi fisik sirkuit. Bagaimana sirkuit ini mewujudkan dalam perangkat keras atau hardware nyata? Kami merancangnya menggunakan komponen standar industri yang sangat terjangkau. Kami menggunakan IC TTL 7408 yang berisi gerbang N 2 input yang menghubungkan seri untuk mengakomodasi 3 input. Yang kedua, kami menggunakan IC TTL 7404 sebagai hex interfer NOT atau NOT gate untuk membalikan input variabel libur atau L. Yang ketiga, untuk menggerakkan bel fisik sekolah yang menggunakan listrik AC 220 volt. Kami menggunakan relay 5 volt DC sebagai saklar isolasi elektronik. Rangkaian ini sangat hemat daya, andal dipasang 24 jam penuh, dan tahan berhadapan dengan gangguan listrik. Demikianlah pemaparan hasil perancangan sistem bel otomatis sekolah berbasis aljabar boolean dari kelompok kami. Dapat disimpulkan bahwa penerapan teori matematika distrik, khususnya penyederhanaan boolean dan gerbang logika, mampu memberikan solusi yang sangat praktis, presisi, dan juga efisien bagi pengelolaan waktu di lingkungan sekolah. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.